Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana ini? Walaupun Kayaknya masih di kantor ini suasananya. ya biasalah Ah, masih di kantor, kecuali ada agenda ngopi gitu kan sama teman-teman. Nama kebetulan tidak ada agenda ngopi jam segini. rajin amat Kang masih di kantor jam segini. Rajin karena tidak banyak kerjaan. Gimana kerjaan di... Jadi ini teman-teman semuanya Kang Hilman Wahyudi, senior kita, abang saya dari Cianjur. Beliau ini sekarang menduduki posisi sebagai salah satu komisioner KPUD Kabupaten Cianjur. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih Kang lah, ngobrol Ya. tipis-tipis gitu kira-kira ya. Hmm. Jadi ya sekedar menghangatkan suasana saja. Kang, saya ingin tahu Kang, sebelum nanti saya nanya-nanya perihal aktivitas Akang di KPUD Cianjur. Akang itu dulunya S1-nya itu katanya di mana? Di UIN Bandung ya. Ngambil apa, Bang? Kang dulu tuh? Saya betul di UIN Bandung. Lebih tepatnya masuknya IAIN, keluar UIN itu dan Oh, tahun berapa itu Kang? lulus tahun 2006. 2006. Berarti masuk sekitar tahun 2000 itu atau 9 berapa? Tuh. Pertanyaannya menjebak ini, menggelitik. Saya ingin tahu akan lulus Nah, berapa semester kan gitu. aduh, udah jelas dipulkan karena jatahnya 16 semester, jadi dipulkan Berarti 16 semester 2006 98. akan masuk 98 berarti kan. 98 atau Itulah 96 kan? 98. 98. Oh, Hangat-hangatnya aktivitas apa berarti? reformasi. Era-era reformasi ya. Masih era reformasi, nuansa gerakan mahasiswanya masih tinggi kan gitu. Berangkat ke berangkat ke Jakarta waktu itu kan dari Bandung. Enggak, itu udah beres. Jadi tinggal yang di tingkat lokal. Oh. 98 sampai 99 itu paling regional lah, ke Gedung Sate lah gitu. Oh, Akang mah spesialis mengganyang Jawa Barat lah gitu kira-kira waktu itu ya. Ya udah mulai levelnya nggak nasional lagi kan zaman 98 99 itu. Ya. Udah regional. Kecuali pergerakan tahun 2001 misal. Baru ke Jakarta. Berarti 2001 itu zaman-zaman Gus Dur apa Megawati, Kang? Saya jadi pasukannya senior Dani, Kang Burhan, Mas Burhan, Alfonso. Iya, 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 iya. Berangkat ke Jakarta ya waktu itu. Berangkat ke Jakarta. Akang ngambil Dan jurusan banyak apa waktu cerita. itu, Kang? Saya PAI, Pendidikan Agama Islam teh gini. Saya tuh aneh kalau sama mahasiswa-mahasiswa Bandung itu. Kayak kemarin saya nge-interview Pak Is, misalkan Kang Pak Is, dia tarbiyah. Tapi obrolannya obrolan politiknya kuat gitu kira-kira kan. Kemudian analisa sosialnya kuat dia itu. Dan Kak, ngopi lah Dan. Hajar Kang. So. Yuk, lanjut. Nah, Akang juga tarbiyah ini posisinya. Tapi saya melihat aktivitas Akang, bacaan Akang, kemudian forum-forum diskusi yang Akang isi itu relatif cenderung ke filsafat, Kang. Kenapa itu? Kenapa nggak langsung ujuk-ujuk dulu itu ngambil Usuluddin, filsafat gitu loh? Gimana, Kang? Iya. Saya kan kebetulan punya orang tua yang luar biasa lah. Ya. Dalam arti mantan aktivis juga dulunya. Aktivis PMII malah. Oh. Zaman Win Jakarta punya cabang apa di Pacet Cianjur kan. Orang tua saya di sana. Karena mungkin pernah jadi aktivis, banyak buku di rumah ya yang katakanlah ya sisa-sisa zaman kuliah dulu gitu. Di antaranya buku filsafat Islam. Ya. Oh Hashim. Ya. Filsafat Islam. Itu buku orang tua saya yang saya baca yang cukup berat gitu di awal-awal. Ya. Di akhir SMA. Gitu. Itu cerita awalnya begitu. Dari baca buku filsafat Islam itu, saya lanjut juga ketemu berita tentang HMI waktu Cak Anas terpilih jadi Ketua Umum PB kan di Jogja. Masuk ke UIN, ketemu HMI, tapi nggak langsung masuk. Ya, nggak langsung masuk 98, masuk di semester kedua, 99. Ketemulah NDP itu. Jadi apa yang saya baca di zaman SMA itu,
nemu momennya untuk didalami itu setelah dipantik oleh materi-materi yang disampaikan oleh Kang Dudi Iskandar. Dudi Iskandar juga kan. Ya. Nah, jadi makin tertarik gitu. Dari situ ya banyak belajar filsafat secara otodidak sebetulnya. Modalnya karena sepungkul lah sekurang Sunda nama. Diajarnya tepuguh gitu. Iya. Tapi saya ngikutin petunjuk senior Kang Dudi waktu itu. Baca buku Louis Katsov kan gitu, pengantar filsafatnya. Nah, dari sana walaupun saya jurusan PAI, ya jadi saya melihat urusan PAI kan urusan teknis mengajar gitu. Jadi waktu itu memang belum benar-benar tertarik. Mata kuliah yang saya sering ikuti dan saya perdalam itu metodologi studi Islam kan gitu. Khas banget UIN kan gitu ya. Yang juga aroma-aroma filosofisnya muncul. Nah, kemudian saya juga karena di waktu berikutnya makin aktif di HMI, punya kader baru kan gitu ya. Kader baru banyak yang nanya tentang NDP, tentang sosiologi, tentang filsafat. Jadi saya merasa tertuntut, merasa punya tanggung jawab gitu, bahwa setelah saya ngajak adik-adik mahasiswa dari beragam jurusan di Tarbiyah khususnya untuk masuk HMI, kan nggak mungkin saya jerumuskan begitu saja. Maksudnya dijerumuskan tuh setelah masuk ke HMI, mereka dibiarkan tidak punya wawasan. Maka dibikinlah wadah diskusi di komisariat rutin ya, setiap malam Jumat waktu saya jadi ketua komisariat. Ya. Kemudian itu akhirnya alhamdulillah berjalan panjang. Teman-teman saya nambah dari fakultas lain kan, dari komisariat lain. Ya, termasuk juga ada dosen yang terlibat, ada warga negara asing yang mencium ada aroma diskusi yang rada serius mungkin begitu. Akhirnya terlibat juga. Waktu itu muncul juga kan buku yang lagi ramai itu, buku Charles Guzman tentang Islam liberal itu. Yes. Nah, itu bagian dari yang membuat sivitas akademika tertarik untuk ikutan diskusi di kita. Jadi artinya karena itu tadi ada faktor historis, saya pernah baca buku orang tua yang cukup lama terbitannya kan, ditambah dengan adanya tuntutan sebagai kader HMI yang punya adik-adik sama-sama dicerdaskan gitu. Jadi saya terlibat dalam filsafat itu akhirnya cukup banyak, karena yang ditanyakan bukan urusan-urusan kePAI-an kalau ke saya, urusan agama mereka lebih paham, urusan teologis lebih paham. Tapi kalau bicara konteksnya filsafat, sosiologi, NDP khususnya, itu akhirnya nanyanya ke saya juga gitu. Nah, dengan banyaknya pertanyaan, katakanlah, membuat saya juga tertuntut untuk meningkatkan wawasan, kan? Nggak mungkin seorang yang jadi pimpinan ditanya urusan materi-materi HMI harus lepas tanggung jawab, nggak mungkin. Gitu. Sebuah bentuk ketidakbertanggungjawaban kalau memang begitu kan. Maka ya saya cari sendiri, nggak bisa nanya ke senior yang di Tarbiyah, nggak bisa dari senior Tarbiyah, nanya ke teman-teman di Suludin, di dakwah yang ya saya pikir mereka kapasitasnya lebih gitu kan, karena belajarnya runut dari awal. Nah dari sana sampai sekarang alhamdulillah tuh nggak lepas urusan pemikiran itu, alhamdulillah masih terjaga. Sampai saya ngajar di UIN di Fakultas Tarbiyah sejak 2019, mata kuliahnya filsafat umum, filsafat ilmu, metodologi penelitian gitu aja. Sampai sekarang pun itu akhirnya karena sudah jadi habit ya, dan saya diberikan banyak arena untuk ngobrol tentang filsafat, di LK1, LK2, LK3 juga, walaupun saya belum pernah LK3. Iya. Walaupun saya belum pernah LK3. Oh, jadi akan nggak LK3 nih. Oh, ntar dulu, sebelum itu. Jadi takut ada pendengar obrolan kita itu yang masih awam terhadap NDP. NDP itu nilai-nilai dasar perjuangan, salah satu naskah ideologis akademik yang dimiliki oleh himpunan mahasiswa Islam. Nah, Akang ngisi NDP waktu itu mulai tahun berapa, Kang? Kita nyerempet-nyerempet NDP dulu lah ini. Oh iya. Tadi udah clear ya, kenapa saya orang PAI, orang Tarbiyah, tapi kajiannya rada filosofis gitu ya. Betul. Karena itu tadi faktor historis. Betul. Dan tuntutan tanggung jawab sebagai ketua komisariat waktu itu. Nah, yang berikutnya pertanyaan
mulai kapan ngisi NDP saya 2003 kalau nggak salah. Atau 2005 ya, antara 2003 atau 2005. Itu jadi co-pilotnya Kang Mulyawan. Kang Mulyawan itu muridnya Kang Dudi. Yep. Jadi saya ke Kang Dudi itu langsung dan tidak langsung. Tidak langsungnya lewat Kang Mulyawan, karena Kang Dudi waktu itu udah off dulu ngisi NDP di LK1. Nah, Kang Dudi nggak ngisi, berikutnya Kang Mulyawan. Nah, saya diajak pertama kali itu bareng Kang Mulyawan, ngisinya di cabang Cianjur. LK pertama HMI, kader langsung cabang Cianjur, maksudnya bukan masih cabang Suci, tapi kadernya kader orang-orang Cianjur dari kampus-kampus Cianjur. Saya masih co-pilot, Kang Mulyawan masih ada di situ. Nah, setelah itu, yang kedua kalinya langsung ngisi di Fakultas Adab, di Komisariat Adab. Itu langsung sendiri, gitu. Dari sana. Cabang Kabupaten Bandung itu. Cabang Kabupaten Bandung. Gitu. Jadi lumayan cukup lama, walaupun sempat bosan. Dan masih aktif sampai sekarang kan akan ngisi NDP itu? Untuk LK2 kadang LK3 gitu. LK1 udah dipegang sama kader-kader, ada Faiz, ada Bayu gitu sekarang gitu ya. Tapi untuk follow up saya masih kadang diminta dan masih tetap datang ke komisariat gitu. Ya. Berarti udah hampir 16 tahun, 17 tahun akan berkecimpung di dunia perkaderan, di dunia forum-forum LK1, LK2, LK3 berarti ya. Kalau diakumulasiin dari awal ngisi NDP. Dengan dinamikanya. Betul. Terus kemudian S2-nya di mana kan? Masih di UIN, di Pasar Sarjana UIN Bandung. Ngambil jurusannya masih PAI. Manajemen pendidikan. Lebih teknis lagi. Enggak belok gitu langsung ngambil filsafat gitu atau apa gitu. Karena memang tadi habitnya udah di dunia kefilsafatan gitu. Apa tetap aja karena biar linear apa? Ya, karena kebetulan saya kan ngajar 2009. 2009 itu ngajar di Tarbiyah. Kemudian juga ketika nerusin pendidikan supaya linear kan, tuntutan kampus itu ada linearitas. Saya masih ngambil pendidikan. Tapi tetap yang dijadikan konsentrasi kan akhirnya urusan pemikirannya juga, pemikiran pendidikan gitu. Tetap yang konseptualnya ya yang diambil itu. Terus Akang itu kalau dari segi filsafat kan umum Kang ya. Filsafat itu ada filsafat barat, ada filsafat Islam, ada dan lain sebagainya lah ya, filsafat timur, filsafat barat. Kecenderungan Akang di mana kan filsafat itu? Apakah semuanya dimakan aja makan? Ya, karena tadi itu kepentingannya bagi saya sih filsafat latihan berpikir kritisnya, karena saya bukan spesialis ya, generalis lebih tepatnya. Jadi untuk makanan pertama jelas adalah lebih cenderung ke filsafat barat. Dari A sampai yang terakhir postmodern misalkan. Ya, kalau filsafat timurnya karena belum banyak saya berguru tentang itu, paling yang menarik saja misalkan Mullah Sadra sedikit gitu ya. Kemudian bukunya Ca Nur Hazanah Intelektual Islam juga saya baca-baca sedikit. Tapi memang yang bagi saya eksentrik masih di filsafat barat gitu. Masih bikin jatuh cinta masih di filsafat barat ya? Masih di sana. Soalnya saya yang mahasiswa filsafat juga, masih filsafat 2009 sampai sekarang masih ngambil S2 filsafat. Jadi nggak kuat semuanya dibaca itu. Ya udahlah fokus aja di Ibnu Sina gitu kira-kira. Iya. Berarti akan kecenderungannya ini kuat bacanya ini kalau semua dimakan itu. Ya enggak juga sih. Ada faktor sekarang urusan teknis lebih banyak, jadi ya agak terganggu juga habit baca itu sebetulnya. Sekarang lebih banyak dibaca PKPU gitu ya. Nah, berarti sekarang harus nyerempet pertanyaannya itu ke rutinitas profesi Akang. Nah, jadi kawan-kawan semua yang mendengarkan obrolan ini bahwa Kang Hilman Wahyudi ini atau akrab dipanggil Cak Iting itu berprofesi sebagai salah satu komisioner KPUD Cianjur. Sempat jadi koordinatornya atau ketuanya Kang ya? Ketua ya. Gimana ceritanya Kang? Dari mulai terpilih jadi KPU, terpilih jadi ketuanya, kemudian jadi anggotanya lagi.
ada dinamika apa sih itu akan gitu? Kok nggak bisa mempertahankan jadi ketua gitu kira-kira kan? Ini yang sensitif ini. Mungkin ada yang bisa diceritakan, ada yang mungkin harus disimpan dalam kesunyian Akang gitu kira-kira. Ayo Kang, ceritain Kang. Saya itu kan 2013 ikutan seleksi ya. Untuk KPU Kabupaten Cianjur. Saya koreksi dikit aja, bukan KPUD sekarang ya, KPU Kabupaten Kota gitu. Jadi untuk penyebutannya KPU Kabupaten Cianjur. Saya daftar 2013 karena seleksinya tahun 2013. Di hasil seleksi itu, saya tidak terpilih di 5 besar. Posisi saya ke-6. Ya. Jadi list, ya artinya saya jadi waiting list untuk KPU Kabupaten Cianjur periode 2013-2018. Jadi artinya saya masuk ke KPU Cianjur itu keberuntungan. Rezeki anak soleh. Anak soleh. Mungkin berkat terlalu lama ngurus HMI, Allah melihat ini sebuah kebaikan mungkin begitu. Betul. Nampak harus diberi pahala begitu. Uzrohnya ini. Saya menilainya baiknya begitu. Mungkin Allah melihat saya sudah sekian lama begitu ya. Tidur bareng kader gitu, meskipun statusnya udah senior banget gitu. Ya. Jadi makan ngaliwat di kampus itu tetap saja sama kader gitu. Itu yang saya hitung mungkin ini balasan dari Allah gitu. Saya masuk PAW 2014 di bulan Juni tanggal 11 mulai bertugas itu. Kenapa ada yang meninggal atau ada yang dipecat itu Kang? PAW itu? PAW-nya karena ada yang dipecat oleh sehingga yang otomatis naik itu adalah yang dipecat kan 3 orang ya. 3 orang yang dipecat. Jadi posisi 6 78. Enggak 78 karena ada satu yang masuk di list 10 besar itu sudah tidak memenuhi syarat lagi karena ikut diberhentikan juga. Ya. Jadi 6, 89 atau 79 saya lupa ya posisi yang kedua. Yang pasti masuk bertiga PAW 3 orang gitu ya tahun 2014 bulan Juni. Yang paling lucu ya Faiz tahu sendiri. Ya. Saya udah nggak berharap kan, walaupun ada informasi di Cianjur rame kan dinamika pileg. Dinamika pileg bukan pilpres. Dinamika pileg rame. Saya juga tidak terlalu ikut mikirin gitu ya. Karena pandangan saya yang yang sudah jadi komisioner pada saat itu ya pasti posisinya kuat juga, mana mungkin turun kan gitu hitungan saya. Makanya saya tidak tertarik juga mikirin masuk ke KPU waktu itu. Tapi ternyata nggak disangka tanggal 9 tuh Faiz tahu lah, karena Faiz tidur di kosan saya. Kosan maksudnya bukan saya ngekos ya, tapi saya di Ampihan gitu. Sama salah seorang dosen UIN gitu. Diajak nginep di sana. Pagi-pagi itu kalau nggak salah habis ngawas UAS atau habis ngawas UTS ya. Pulang ke kosan bareng Faiz juga main PS. Pada saat main PS itu ada yang nelpon. Yang nelpon ternyata sekretariat KPU Kabupaten Cianjur. Tanggal 9 tuh. Sedikit menjelang siang lah. Jam 10 di sana. Aduh, saya kaget ada apa ini? Ternyata saya ditanya, Kang Hilman di mana? Saya di Bandung. Besok ke Cianjur ya? Ada apa? Katanya ada PAW, mau ada klarifikasi. Ada klarifikasi ulang kan? Sebelum diangkat PAW, ada klarifikasi dulu. Khawatirnya kan sudah tidak layak ya, tidak memenuhi syarat. Saya bilang, oh gitu? Kaget juga kan? Mulai gemeteran tuh. Hal-hal mistisnya jangan saya ceritain di sini ya. Iya, siap. Nanti kita bikin konten baru lah. Sebetulnya pengen, tapi aduh jangan deh. Ya, ini saya sebetulnya kalau ngobrol sama Dani soal ini kayaknya cocok karena pendekatannya sofistik. Karena saya ngalamin hal-hal yang nggak masuk akal buat saya gitu, secara konsep maupun secara praktis. Gitu. Nah, yang pasti begitu aja.
ada yang nelpon, diminta datang ke Cianjur, kita berangkat ke Bandung. Saya bilang, saya udah di Bandung, lagi di Bandung gitu. Ya udah tuh ketemu di KPU tanggal 10 katanya gitu. Ada apa klarifikasi itu? Jadi saya koreksi tadi, bukan saya bilang lagi di Bandung, tapi ditanya Enjing ke kantor di KPU Cianjur. Karena saya ingat gitu ya, maaf baru ingat. Enjing ke kantor KPU Cianjur. Baenon pada ya klarifikasi, mau ada apa? Mau klarifikasi soal PAW. Tempat tadi mana klarifikasinya? Klarifikasi di Bandung KPU. Ya udah Pak, saya kan kebetulan lagi di Bandung, jadi saya nggak pulang dulu, ketemu di lokasi aja. Akhirnya begitu. Saya kan datang aja klarifikasi tanggal 10. Itu sama Faiz lagi main PS. Gitu. Tidak mengharapkan sama sekali, tidak ya, kalau ngimpi ya, kalau orang lain ngimpi gak ngimpi-ngimpi acan gitu. Kalau saya mengalami mimpi yang lain yang aneh gitu. Malam itu. Yang itu ternyata menjadi petunjuk. Ada petunjuk, menjadi petunjuk bahwa saya akan jadi komisioner di KPU Cianjur. Nah itu yang mistisnya, gambaran umumnya gitulah. Oke lah, mimpinya mimpi apa sih Kang? Saya, berat juga sebetulnya. Jadi kalau ingat ke situ jadi gemeteran gitu. Gemeter banget gitu. Filosof barat gitu, filosof yang cenderung bacaannya barat gitu kan. Mengalami hal mistik kan agak seru dikit ini. Saya cerita ke Pak Is dan beberapa orang, saya juga ngerasa saya bukan orang soleh, tapi Allah ngasih petunjuk semacam itu. Saya pandang ini Allah baik banget gitu. Jadi sebelum saya ditelepon itu, malamnya ngimpi ketemu orang-orang yang di PAW itu. Persis apa yang ada dalam mimpi saya itu adalah orang-orang yang diberhentikan oleh KPU RI. Merinding, Saya nggak ngerti. Saya sendirian ketemu mereka bertiga di tempat yang sangat jauh di hutan. Tuh kan, jadi ngerinding lah, jadi, ngeri lagi kalau gitu mah. Ya sedih ada kan gitu. Tapi kan Allah, saya pikir, lah kok bisa ya orang yang tidak soleh kayak saya ini mendapatkan petunjuk yang semacam itu gitu. Itu belum dipublikasi sebetulnya, baru di sini. Detailnya ini akan belum cerita nih, kayaknya harus ngopi dulu gitu kan, aman atau tidak untuk diceritain, nanti kita bikin konten. Cuma intinya yang di PAW 3 orang itu sebelum Akang tahu kabar bahwa mereka di PAW, Akang dimimpiin 3 orang itu, berarti gitu ya intinya. Tepat di malam sebelum saya ditelepon. Betul. Jadi saya ditelepon tanggal 9, malam tanggal 9 itu saya mimpi itu. Isarohnya kuat ini ya. Nah itu, makanya kalau ngobrol sama Dani yang kajiannya filsafat Islam, kayaknya bisa nyambung begitu. Ya. Kalau kata Ibnu Sina bahwa pengetahuan mimpi itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi nantilah saya jelaskan itu. Kalau ingat saya itu, aduh, sedihnya datang lagi gitu kan. Tapi memang, maafkan, mungkin ini agak sedikit privasi gitu. Akang hubungannya dengan 3 orang yang di PAW itu baik-baik aja kan sebenarnya itu? Baik-baik saja karena tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi itu bukan, jadi 2 hal yang terpisah kan antara Akang dipilih dengan mereka di PAW dipecat itu kan gak ada urusan sebenarnya itu kan? Nggak ada, karena saya sejak tidak lulus jadi komisioner 2013 saya kembali ke kampus ngajar. Bahkan kan nggak ada doa-doa kan biasanya kan, kalau yang waiting list itu kan biasanya berdoa aja, yang penting kita udah masuk jadi nominasi kan, mudah-mudahan nanti ada apa kayak gitu kira-kira. Nggak ada doa-doa seperti itu gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, cuman nah itu satu lagi. Iya. Ada ketemu sama Pak Rektor yang sekarang, Pak Rektor UIN, Prof. Mahmud. Tenang aja, ntar juga jadi. Saya ketemu, kan jarang ketemunya, kebetulan ketemu di jalan. Ketemu di jalan, saya salaman, sempat dia bilang, ya nanti juga jadi. Prof. Mahmud yang sekarang Rektor UIN Bandung.
Oh, yang alhamdulillah punya pengetahuan masa depan dia ya, wali kayaknya dia itu. Saya curiganya begitu, Pak Mudit. Jangan-jangan dia Nabi Khidir. Coba dipencet dulu jempolnya, ada tulangnya apa enggak. Aduh. Seru. Nah itu Jadi yang dari tahun 2004 berarti akan kepilih jadi PAW. jadi Berapa tahun untuk berapa tahun tuh Kang itu? Periode 2004 pertamanya. sampai 2018. 2018. Sekarang berarti akan periode kedua dan terpilih secara normal. Secara Ya. apa? Terpilih jadi bukan waiting list lagi kan? Bukan. Di periode kedua itu saya normal. Masuk di 5 besar gitu ya. Walaupun bukan yang pertama. Terus cerita jadi ketuanya gimana tuh, Mas? Ya itu kan mekanisme pleno. Ya terus. Mekanisme pleno. 5 orang memutuskan ya. Setelah dilantik langsung di kantor di ruang KPU RI itu di atas tempat pelantikan di aulanya langsung diminta untuk memplenokan ketua dan divisi. Saya yaitu waktu itu dipilih gitu ya jadi ketua. Nah Kang, gini Kang, saya tuh mencoba untuk menjadi junior Akang lah gitu kira-kira. Saya mengasumsikan diri. Akang ngedidik adik-adik, mengkader adik-adik dengan kurun waktu yang sangat lama gitu kan. Kan orang-orang tuh mungkin taunya Akang sekarang jadi komisioner kan enak, punya tunjangan, punya gaji, punya kantor gitu kira-kira ya. Kemudian ya relasi akses ke pejabat juga ya banyak lah pasti yang butuh ke Akang. Nah, kalau di logika kita gitu ya, sebagai adik-adik misalkan, meskipun Kang Hilman dulu itu memprioritaskan atau menghibahkan dirinya ke kita-kita, berhubung dia sekarang pejabat, aku ganggu-ganggu gitu kira-kira. Supaya memang aku diajak ngopi, banyak gak sih Kang yang kayak gitu adik-adik? Alhamdulillah baik-baik adik-adiknya. Baik-baik Kang. Mau kader yang di Cianjur, mau yang di Bandung juga baik-baik aja. Karena akangnya baik mungkin ya. Udah pengertian duluan gitu. Walau alat. Cuman yang pasti antara Hilman Wahyudi dulu sebelum di KPU dengan yang sekarang nggak jauh beda. Frame tentang perkaderannya masih begitu. Kemudian juga pola hubungan yang dibangun juga bukan subjek objek dengan kader. Bagaimana dekatnya saya dengan Faiz sebagai kader yang jarak jauh kan Dani tahu sendiri. Jauh. Bagaimana keakraban saya dengan ya termasuk dengan Dani. Ya. Juga sama-sama jauh, tetap yang saya bangun bukanlah hubungan atas bawah ya, senior sebagai subjek, kemudian junior sebagai objek, tidak seperti itu. Apalagi saya tahu kalau sekelas Faiz wawasannya luar biasa, saya juga banyak berguru kan gitu. Jadi nggak ada bedanya saya sama Faiz sama junior-junior yang lain. Apalagi kapasitas yang lain, junior-junior saya kan bahasa Arabnya keren-keren kan gitu. Wawasan keagamannya keren, ya banyak berguru dari mereka. Nah maka saya melihat bahwa saya dengan mereka nggak ada bedanya, hanya lahirnya duluan, ke kampusnya duluan, itu saja. Ya. Kalau makan, ngobrol, ya harus biasa aja. Gitu. Itu yang saya bangun sampai sekarang begitu. Cekikik biasa gitu. Silih buli biasa gitu. Betul. Saya juga melihat itu sih sebenarnya. Tapi kan kebanyakan memang dari zero kemudian menjadi sesuatu gitu, kira-kira kan banyak orang yang berubah sehingga pada akhirnya sikapnya berubah, cara ngobrolnya berubah, juga image gitu. Tapi Akang mah kayaknya enggak lah ini mah ya. Masih bisa kok saya kalau biasa kan saya SMS WA ke pejabat itu kan panjang 4 paragraf, ke Akang mah Kang nge-zoom yuk ayo, nah gitu. Jadi susah gitu loh cari sosok-sosok yang kayak 1001 lah gitu kira-kira, atau 100.001 gitu. Kang, pertanyaan agak serius nih. Terakhir mungkin ini pertanyaan ya, biar nggak terlalu panjang, biar nanti ada season berikutnya. Tadi Akang nyebutin masalah habitus gitu ya, kemudian ngomongin masalah arena gitu ya. Kan habitus Akang tuh di dunia akademik sebenarnya, di dunia akademik. Kemudian di dunia akademik itu kan entah itu yang formal ataupun yang informal. Di formal ada di kampus Akang ngajar. Di informal Akang masih memberikan sebuah wawasan, ide, gagasan ke teman-teman di himpunan mahasiswa Islam gitu, khususnya di Jawa Barat. Nah, ketika masuk ke dunia yang sangat praktis, bahkan teknis gitu kira-kira,
Gimana Kang cara menyesuaikan akan riweuh, kemudian apa maksud itu perlu penyesuaian yang lama atau ayo mah gampang-gampang aja gitu. Akang yang terpengaruhi atau dunia per-KPU-an yang dipengaruhi akan kalau menggunakan logika tadi habitus sama arena gitu kan. Ya kan? Ya. Merju kan. Aduh. Nah, itu salah satu bentuk bahwa saya masih tertarik banyak dengan pemikiran barat itu gitu ya. Ya. Istilah yang lagi ramai habitus dan arena itu juga masih saya dengerin lah gitu ya, saya baca walaupun belum tuntas. Bagaimana menyesuaikan apa yang ada di benak saya dengan lingkungan kerja yang menuntut kebanyakan teknis? Ya sebetulnya buat saya mencoba menjadikan filsafat itu tidak teoritis tapi praktis. Bagaimana praktisnya? Ya, yang penting kan dalam filsafat itu menggunakan nalar. Kan gitu. Bagaimana menalar sesuatu yang sudah dianggap biasa sekalipun menjadi sesuatu yang ya katakanlah dalam tanda petik luar biasa begitu. Walaupun banyak resiko. Nah, dalam hal-hal teknis ketika berbicara filsafat apakah masih bisa digunakan? Pertama, untuk menjawab itu ranah komisioner itu ranah kebijakan. Prinsipnya di situ. Ketika berbicara kebijakan, maka ada hal yang nyambung dengan filsafat, apa ya itu? Nalar. Gak mungkin kita bikin kebijakan tanpa menggunakan nalar. Maka apa yang saya ambil dari filsafat untuk konteks pengambilan kebijakan yaitu tadi. Kebiasaan saya berpikir agak dalam, itu saya gunakan dalam konteks mendiskusikan, mengambil keputusan kan gitu. Mendiskusikan keputusan, mendiskusikan kebijakan dengan memperhatikan banyak aspek begitu. Nah itu lebihnya mungkin. Kalau saya mencoba kan memandang sesuatu walaupun sudah ada PKPU-nya, mencoba untuk mengaitkan PKPU itu dengan realitas sosial yang ada di sekitar tempat kerja kita. Bagaimana kemungkinan efek sosialnya bagi publik ketika kita mengeluarkan kebijakan ini, kebijakan itu. Nah itu diantaranya hal yang saya pikir, meskipun habitusnya filosofis, akademik gitu ya. Tapi itu bisa digunakan. Apakah itu bisa diterima begitu saja? Enggak. Ya itu. Ya, itu enggak. Banyak pertarungan ide yang terjadi di dalam sebuah arena diskusi kebijakan khususnya di komisioner. Apalagi ngait dengan kebijakan sekretariat. Nah, tapi bagi saya itu harus dilakukan karena bagi saya kepemimpinan itu harus juga meliputi kepemimpinan intelektual. Sehingga apa yang dijadikan sebagai kebijakan lembaga itu basis akademisnya cukup kuat begitu. Sehingga kalau misalkan suatu saat ada yang menggugat dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan juga minimal secara nalar. Gitu. Dan itu saya buktikan ketika misalkan mendapatkan hujatan gugatan di pileg atau pemilu serentak 2019 kemarin. Para tokoh-tokoh preman yang datang begitu ya. Ngambek, protes dan seterusnya ya saya hadapi dengan kebiasaan itu ya diskusi lah intinya. Iya maksud aku tuh akan kan pasti punya hambatan gitu kan dipotong pasti punya hambatan misalkan karena habitus akang itu ketika mencermati suatu persoalan yang harus ditelurkan menjadi sebuah kebijakan misalkan kan pertama komisioner itu bukan hanya akang ada 4 orang lagi. Kemudian banyak lagi perangkat-perangkat yang lainnya. Ada yang dari eksternalnya, dari kandidat, dari apalah dan sebagainya gitu loh. Nah kemudian maksud aku tuh mereka kan enggak satu habitus, enggak satu frekuensi dengan apa? Dengan akang. Maksud aku tuh ntar orang-orang tuh enggak gini kan? Nggak salah lila jeung Kang Hilman mah loba diskusina gitu kira-kira. Ente bisa dilobi Kang Hilman mah gitu. Asa ieu asa naon? Asa teu bisa digoyang gitu kan. Mendingan langsung lah aktivasi aca aya teu kos gitu kan gitu kira-kira. Di luar pengetahuan saya mungkin ada ya. Di luar pengetahuan saya mungkin ada yang begitu gitu. Dengan pemimpin parpol tapi kan komunikasi tetap jalan ya selama masa tahapan itu kita komunikasi dengan pimpinan parpol, parpol. Ada hal yang ketika dalam pandangan mereka begini kita diskusikan. Setelah kita bantu dengan penjelasan yang kita miliki, yang sudah kita obrolkan, atau minimal sudah saya pahami gitu kan,
latar belakangnya harus begini, harus begitu aturan itu. Ya mereka paham di hadapan saya, tapi nggak tahu kalau di belakang. Ngadumal ahlina. Ya, bisa jadi. Kalau di komisioner ya begitu. Kadang ada yang mengamini, ya ada yang mengamini dalam arti mendukung cara-cara saya untuk membuat kebijakan itu tidak gampang begitu ya, tidak pendek. Tapi ada yang kesal juga ada. Tapi bagi saya ya itulah saya begitu, nggak masalah. Selama tidak mengganggu proses tahapan gitu ya, dalam pemilu maupun pilkada, ya saya lakukan hal yang semacam itu. Artinya kalau mengacu ke teori tadi itu kan, teori Bourdieu itu, ketika memang habitus, arena, kemudian ada faktor lain, faktor modal gitu ya, modal sosial, modal kapital, akan masih kuat gitu kira-kira kan, mau dipengaruhi aing mah gitu kira-kira. Gitu. Ya, lebih banyaknya begitu. Saya berpikir apa yang saya miliki sebagai habitus itu tetap harus saya pegang di dalam konteks menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Sejauh saya mampu itu akan saya sampaikan. Kalaupun pada akhirnya apa yang saya sampaikan itu tidak disetujui oleh teman-teman yang lain, komisioner ataupun sekretariat, itu hal yang lain. Karena pada akhirnya kan harus membuat kebijakan. Tapi ketika proses untuk pengambilan kebijakan itu, saya upayakan apa yang saya pikirkan saya sampaikan. Di luar mereka sepakat, setuju atau tidak dengan pendapat saya itu. Oke. Dan itu dinamis. Memang ada yang setuju dalam waktu tertentu, dalam konteks tema tertentu, banyak yang setuju dengan cara pandang saya, dengan metode saya dalam mengambil keputusan atau kebijakan, atau menyarankan pembuatan kebijakan, gitu ya. Karena kan pada ini yang ditandatangan itu, yang menandatangan kebijakan itu ketua. Artinya apa yang saya pikirkan juga ada yang memang dianggap oleh ketua dan yang lain itu tepat, sehingga dijadikan keputusan bersama dan ditandatangan keputusannya oleh ketua. Ada juga yang enggak begitu. Termasuk misalkan contohnya kemarin waktu ada Bawaslu Kabupaten Cianjur merekomendasikan pemungutan suara ulang 2 kali rekomendasinya. Yang pertama kami tolak dengan landasan ya PKPU, landasan sosial dan seterusnya begitu. Ketua sepakat untuk mengikuti pendapat saya bahwa PSU yang pertama itu harus ditolak. Rekomendasi PSU untuk di Cianjur itu harus ditolak. Jadi ketua ngikutin juga pendapat saya. Gitu. Yang keduanya begitu juga. Rekomendasi dari Bawaslu ada PSU, tapi belakangan di akhir. Nah sebelum datang rekomendasi dari Bawaslu, saya sudah berpendapat bahwa yang kedua ini, kasus yang kedua harus di PSU-kan. Karena dampak sosialnya begini, politisnya begini, dan seterusnya. Dan teman-teman, terutama ketua dan divisi teknis, sepakat untuk mem-PSU-kan yang kedua itu. Nah jadi ya dinamika itu biasa kan. Karena kita kan pernah hidup berorganisasi ya. Bentrok pemikiran itu jadi suatu hal yang biasa. Itu aja modalnya. Itu bagian dari habitus kita juga kan gitu. Yang penting apa yang kita putuskan dapat dipertanggungjawabkan gitu kira-kira Kang ya. Betul. Minimal secara pribadi dapat dipertanggungjawabkan. Makanya berani terus untuk menyampaikan hal yang saya pikir ini baik untuk lembaga begitu. Kalau nggak baik ya saya nilai ini nggak perlu disampaikan, nggak saya sampaikan begitu. Begitupun misalkan ketika saya pendapatnya ditolak oleh yang lain, ya udah nggak masalah gitu. Oke, menarik ini Kang. Kiranya jangan terlalu panjang lebar lah ya, karena kontennya penonton YouTube itu ini nanti diposting ke YouTube. Kalau udah ada 2 jam, sejam itu mereka udah malas ngeklik gitu ya. Kita tipis-tipis aja. Nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema selanjutnya, Kang. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami dan hatur nuhun. Nanti saya main lah ke Cianjur. Harus. Saya rencananya ya itu tadi bulan Ramadan ini ada rencana ke Ciputat, ke Jakarta menemui beberapa senior kan gitu. Dan ini udah janji duluan, tapi ternyata waktunya belum nih. Siap. Nanti ditunggu kalau ke Jakarta. Saya samperin. Oke. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop.